Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi ya yang sebetulnya sama dengan 2 hari yang lalu materinya. Cuman kali ini akan saya lebih perjelas atau lebih disederhanakan ya, agar nanti terutama para muhibbin atau masyarakat luas akan bisa mudah memahami dan mengakses sendiri. Diantaranya tentang fatwa dari PBNU nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, sebelumnya mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan selalu diberi keberkahan dalam hidup kita dan senantiasa kita mendapatkan ridho yang terutama dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, sebelum saya akan menunjukkan bagaimana cara mengakses fatwa dari PBNU tentang pembatalan nasab, saya akan menyampaikan apa itu fatwa bagi saudara-saudaraku yang mungkin awam seperti saya ya. Bahwa fatwa PBNU itu adalah sebuah produk yang siap saji bagi masyarakat umum atau masyarakat awam. Ya, artinya masyarakat awam untuk memakai fatwa tersebut sudah tidak perlu tafsir lagi. Seumpamanya fatwa dihalalkannya buah durian umpamanya. Nah, kalau masyarakat akan makan buah durian dimanapun berada itu berarti sudah tahu bahwa hukumnya halal seperti itu ya. Tidak perlu lagi bertanya kalau saya makan durian di dalam rumah hukumnya bagaimana, kan tidak perlu lagi ya. Seperti halnya fatwa mengenai metode tes DNA yang bisa dipakai untuk pembatalan nasab. Ini sudah merupakan produk yang siap saji untuk masyarakat awam. Artinya tidak perlu tafsir lagi ya. Nah, fatwa itu sendiri bagi masyarakat awam itu hukumnya wajib memang kita mengikuti jika fatwa tersebut keluar dari jumhur ulama atau mayoritas ulama ya. Dimana PBNU kita ketahui memang merupakan jumhur ulama di Nusantara ini. Apalagi Nahdlatul Ulama itu merupakan organisasi Islam yang terbesar di dunia. Sekarang akan saya tunjukkan website dari NU yang menampilkan isi dari fatwa metode tes DNA dari hasil Muktamar PBNU yang ke-31 di Boyolali ya. Jadi nanti agar masyarakat bisa dengan mudah melihat sendiri isi fatwanya seperti apa. Bahkan nanti akan saya tunjukkan juga kalau seandainya ingin membeli kitab fatwa tersebut, itu memang juga sangat mudah dan harganya relatif murah juga jika ingin memilikinya. Nanti juga saya akan tunjukkan bagaimana cara mengakses DNA dari Habib Wahibah Alawi itu ya. Yang kemarin ada 5 marga. Nah, ini ada tambahan lagi karena Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani kemarin mengeluarkan artikel di website beliau yaitu RMI NU Banten tentang tes DNA. Jadi di situ disebutkan ada beberapa marga yang ditulis juga kode serinya. Nanti kita buktikan kode seri yang Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tersebut tuliskan bisa nggak dicek di Family Tree. Nanti akan kita buktikan apakah Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tersebut beliau hanya mengarang atau memang benar seperti apa yang beliau bilang. Artikel beliau nanti juga akan saya bacakan ya. Kalau fatwanya nanti saya bacakan secara singkat saja karena nanti biar masyarakat terutama nahdijin membaca sendiri dengan mudah. Ini saya buka websitenya dari Laduni, nanti saya jelaskan juga, saya tunjukkan Laduni itu website milik siapa. Dan kitabnya nanti saya tunjukkan, kita bisa beli di all shop, diantaranya Topet ya, harganya relatif murah, Rp200.000. Nanti saya tunjukkan kitabnya seperti apa. Nah, jadi ini ya penetapan nasab berdasarkan tes DNA yang ada di website Laduni. Website Laduni ini milik siapa? Nah, sekarang kita coba buka profil dari siapa pemilik website Laduni ya, agar nanti masyarakat terutama warga Nahdijin yang menjadi muhibbin ya biar yakin bahwa ini website pemiliknya itu NU. Nah, ini kita buka fitur lain, info Laduni. Nah, di sini kita buka pengelola. Nah, ini ya, pengelola website Laduni. Susunan pengelola portal Laduni ID, layanan dokumentasi ulama dan keislaman. Pelindung Kiai Haji Abdul Matin Jawahir. Pembina Kiai Haji Abdul Hamid Wahid MA. Pendiri portal Laduni Hari Usmayadi Mkom MM dalam kurung Ketua LTN PBNU 2016 sampai 2021 strip BPIS PBNU sampai dengan sekarang. Komisi Infokom MUI Pusat sampai dengan sekarang. Nur Hidayat MA dalam kurung Wakil Sekjen PBNU sampai sekarang. Pemilik properti portal Laduni ID Yayasan Dakwah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Direktur Pelaksana Rozikin LTN PBNU DKI Jakarta ya. Beberapa pengurusnya juga ya. Jadi jelas ya bahwa ini ada di bawah naungan PBNU ya. Website miliknya NU. Jadi jelas ya.
Nah, ini tentang penetapan nasab berdasarkan tes DNA. Ini saya baca singkat saja ya, nanti biar bisa baca sendiri semua. Penetapan nasab berdasarkan tes DNA. Tuntunan ibadah terkait hukum tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaq an-nasab sebagaimana al-qiyafah. A. Pertanyaan: apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaq an-nasab sebagaimana al-qiyafah? Ini maksudnya bisa untuk mengukuhkan atau mengisbat nasab seperti halnya al-qiyafah. Al-qiyafah itu dari ciri fisik ya. Jadi menentukan nasab dari ciri fisik kalau al-qiyafah itu. Jawabannya B. Bisa untuk menafikan ilhaq nasab, namun belum tentu bisa untuk menentukan ilhaq nasab. Artinya pada intinya bisa dipakai untuk menafikan nasab ya, atau membatalkan nasab ya. Jadi ini C, dasar pengambilan hukum sunnah. Dasar-dasarnya ini di bawah banyak sekali. Di antaranya ini ada hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an ya. Ada dua yang dari Sayyidatina Aisyah ini. Terus yang lainnya ada dari kitab At-Thariq Al-Hukm fi Syariah Al-Islamiyah, dan ada juga dari kitab 4 Madhab. Ini ada Takmilah Al-Majmu'. Jadi dasar dalilnya di sini komplit ya, banyak sekali ya. Kita singkat saja karena nanti saya akan membacakan artikel dari Bapak Kiai Haji Madhuddin Al-Bantani yang baru dikeluarkan kemarin. Nah, ini di bawah sendiri ya sumber dari tadi tulisan semua fatwa tadi adalah kitab Ahkamul Fuqaha nomor 473 hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-31 di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah, tanggal 22 November sampai tanggal 1 Desember 2004 Masehi atau 16 sampai 18 Syawal 1425 Hijriah tentang Masail Adiniyah Al-Waqi'iyah. Jadi ini fatwa dari PBNU yang menyatakan bahwa metode tes DNA bisa dipakai untuk pembatalan nasab ya. Jadi bagi kita warga muslim Nusantara ya, terutama warga Nahdliyin, itu tentu kita langsung bisa pakai. Ini artinya langsung bisa pakai itu kita kebetulan juga kan sudah melihat hasil dari DNA-nya kelompok Habib-Habib ini ya, Habib Alawi ini. Mereka kan jelas juga Yahudi Askenazi. Nah, sekarang kita coba buka tulisan atau artikel dari Bapak Kiai Haji Madhuddin Al-Bantani ya. Nanti kita cocokkan beberapa pernyataan beliau bahwa ada kode-kode yang di situ dikatakan DNA-nya memakai kode huruf G. Kita cocokkan nanti di website Family Tree bener apa tidak beberapa kode tadi yang menurut Bapak Kiai Haji Madhuddin Al-Bantani hasilnya adalah haplogrup G, apakah benar apa tidak. Nanti kita langsung cek di website Family Tree. Tapi sebelumnya kita baca dulu artikel dari Bapak Kiai Haji Madhuddin Al-Bantani. Ini ada di website RMI NU Banten, mengenal hasil tes DNA Ba'alawi judulnya ya. Jadi kita langsung cek, ini ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, ada 4 ya kode ini. Kita langsung cek coba. Kita masuk ke website Family Tree. Kalau masuk Family Tree juga tinggal kita ketik di sini Family Tree DNA Ba'alawi, langsung begini. Terus kita pakai yang ini Ba'alawi Sadah DNA Project ini. Nah, ini langsung masuk yang kemarin. Nah, ini yang kemarin ini. Yang kemarin ada ini Ba'alawi ada 5 orang ya yang teridentifikasi sebagai Ba'alawi yang haplogrupnya juga G ya. Nah, sekarang tadi dari kode-kode yang ditulis di Bapak Kiai tadi, kita coba cek ya. Ini kita copy saja. Kita copy lalu kita masukkan di sini, search ini. Paste. Nah ya bener ini ya, ini Ba'alawi DJ2613 Al-Habsyi Ba'alawi Saudi Arabia GM201. Nah, berarti bener ya ini Bapak Kiai Haji Madhuddin Al-Bantani, beliau tidak ngarang ya. Nah, berikutnya kita coba cek yang lain lagi, yang ini. Nah, ini Yaman, Ba'alawi Sayyid Yaman, Indonesia, asli min Yaman, bin Syekh Abu Bakar Al-Ba'alawi Al-Hasimi. Ya, jadi ini berasal dari Yaman tapi udah di Indonesia ya. Haplogrupnya GM201 ya. Berarti bener yang kedua ya. Terus berikutnya ini kita copy. Jadi mudah sekali masyarakat awam untuk mengecek langsung, baik apa itu fatwa dari PBNU tadi ataupun untuk mengecek di Family Tree ya tentang haplogrup dari Habib Ba'alawi ya. Nah, ini Asaqoh Ba'alawi Sayyid Yaman GM201. Ini yang ketiga. Terus ini 4 IN 76599.
Nah ini Omar Yaman ya, ini juga Ba'alawi di sini tulis ya. Haplogrupnya GM201. Nah ini bukti ya bahwa Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani beliau tidak ngarang ya. Bisa dicek di website Family Tree langsung ya. Jadi yang di sini tulis ada 4 tambah kemarin itu ada 5 ya. Berarti 9 yang bisa masyarakat langsung cek ke website Family Tree dengan sangat mudah ya. Dengan sangat mudah sekali mengeceknya. Nah berikutnya saya akan kembali menampilkan pesan atau pernyataan dari Ketum PBNU Gus Yahya Kholilistakuf ya, agar bisa jadi satu video yang mudah dipahami bagi masyarakat muslim Nusantara yang masih meyakini bahwa Habib Ba'alawi adalah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW ya, agar dalam satu video ini nanti bisa mudah memahami. Sepinter apapun para sarjananya ya, harus mau nurut sama kiai. Boleh gaya-gaya, ndak boleh keminter ngajari kiai, itu tidak boleh. Dan alasan ukuran ini itu bau minteri kiai, ndak usah ikut NU saja. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama itu adalah organisasinya para ulama, didirikan untuk agama, didirikan untuk melaksanakan syariah. Maka semuanya harus ditundukkan kepada syariah. Dan semua keputusan-keputusan Nahdlatul Ulama itu, setiap keputusannya selalu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan syariah. Nggak boleh tidak. Jadi pesan dari Ketum PBNU tadi ya, orang NU harus manut kiai, nggak usah keminter. Contoh keminter itu tadi sudah jelas PBNU mengeluarkan fatwa ya, boleh pembatalan nasab memakai metode tes DNA, terus ada yang mengoreksi, wah itu nggak boleh, itu namanya keminter ya. Tapi kalau dari kelompoknya Begundal Kabib ini ya maklum ya, jangankan PBNU mereka rendahkan, Bayi Hasyim Asy'ari juga mereka rendahkan ya. Jangankan Bayi Hasyim Asy'ari, sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani juga mereka rendahkan ya. Jangankan Syekh Abdul Qadir Jailani, baginda Nabi besar Muhammad SAW juga mereka rendahkan. Dengan kalimat apa? Mereka katakan bahwa ada leluhur mereka yang dalam sehari semalam bisa Isra Mi'raj sampai 70 kali. Coba bayangkan. Padahal baginda Nabi besar Muhammad SAW itu melakukan Isra dan Mi'raj itu hanya 1 kali. Levelnya berarti di atas dari Rasulullah 70 kali kan. Makanya kalau mereka ini berusaha seolah menganggap bahwa fatwa PBNU tentang pembatalan nasab memakai tes DNA itu salah ya, itu maklum sekali. Faktanya ya, mereka tuh nggak ada mungkin yang alim atau sulit dicari yang alim ya. Kebanyakan ya seperti Topik Assegaf, ulama mereka kan definisi dari makruh aja belepotan. Ya seperti itulah kebanyakan ya, tetapi terhadap fatwa PBNU mereka berusaha merendahkan ya kan, seolah-olah fatwa PBNU itu salah kan, seperti itu kan. Nah bagi kita terutama pendukung dari tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ya, urusan pelurusan nasab ini sudah benar-benar clear bagi kita. Jelas sudah ada metode tes DNA yang disahkan oleh fatwa PBNU, kita tinggal pakai, dan ternyata sudah dipakai kan, sudah banyak Ba'alawi yang tes DNA dan haplogrupnya G semua, dimana haplogrup dari Habib Ba'alawi oleh para pakar ahli dinyatakan sebagai Yahudi Askenazi. Jadi urusan pelurusan nasab Begundal Habib Ba'alawi ini bagi kita terutama pendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani sudah selesai, sudah clear. Kita tinggal terus memantau, mencermati sikap Begundal Habib ini. Bukan karena kebencian, tetapi demi NKRI, demi kecintaan kita terhadap NKRI. Karena tidak kurang bukti bahwa kelompok Begundal Habib ini memang sangat membahayakan keutuhan dari NKRI. Di samping juga mereka telah mengacak-acak akidah Ahlussunnah wal Jamaah, warisan dari Wali Songo ya. Bukti juga tidak kurang ya. Nah ini saudara-saudaraku yang hadir, terima kasih banyak, dan saya mengharap video ini bisa disebarluaskan karena ada poin-poin dan mudah diakses oleh masyarakat luas ya, tentang fatwa PBNU, tentang Family Tree DNA ya. Terus oh ya, saya akan menunjukkan kitabnya ya, kitab dari fatwa, biar kalau mau belinya di Topet ada itu 200.000. Saya tunjukkan dulu kitabnya seperti apa. Nah ini kitabnya seperti ini ya. Ini solusi problematika aktual hukum Islam Nahdlatul Ulama, namanya kitab Ahkamul Fuqaha ya. Jadi bisa dibeli di Topet ini.
Nah ini seperti ini ya, setebal ini. Harganya cuma 200.000. Ini kitab dari mulai tahun 1926 sampai 2015 Masehi. Jadi ini isinya tidak sekedar hasil Bahsul Masail tahun 2004 itu ya. Jadi dari tahun 1926 sampai 2015 Masehi. Pengantarnya Dr. Kiai Haji M.A. Sahal Mahfud, Ahkamul Fuqaha, solusi problematika aktual hukum Islam. Keputusan Muktamar, Munas, dan Kombes Nahdlatul Ulama ya. Jadi jelas sekali ya, udah clear pelurusan nasab Ba'alawi dengan hasil nasab dari Habib Ba'alawi terputus bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, dengan metode pengkajian nasab atau tesis dari Kiai Haji Madzuddin Al-Bantani, dan juga metode tes DNA, yang tes DNA sendiri itu paten ya. Sepertinya sudah malam ya. Terima kasih banyak atas hadirnya, atas dukungannya saudara-saudara semua ya, baik yang pro ataupun yang tidak. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik. Nah, saya akhiri sampai di sini dulu ya. Jika ada penuturan saya yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka.